karena sekarang lagi marak banget dengan tren sepeda, yang harus diperhatikan sebagai pegawai pemula adalah jenis-jenis sepeda dan juga budget kamu. Sepeda itu ada banyak, ada sepeda lipat, ada sepeda balap, road bike nih kayak yang saya gelutin, ada MTB atau mountain bike atau yang biasa disebut dengan sepeda gunung, ada juga sepeda fiksi dan juga sepeda-sepeda lainnya gitu. Nah, kebetulan kalau yang aku gelutin adalah road bike atau sepeda balap. Itu adalah sepeda yang biasanya orang-orang yang suka kenceng-kencengan tuh, kebut-kebutan gitu, atau mereka justru yang suka nanjak. Itu biasanya mereka cenderung memilih untuk road bike. Yang paling pertama adalah ketahui dulu diri kalian ini hobinya apa dan tujuan bersepedanya apa. Biasanya ada orang-orang yang cenderung inginnya itu ngelihat kota misalnya, mereka piknik gitu, itu bisa memilih untuk sepeda lipat. Biasanya cenderung mereka suka senang-senang, rekreasional gitu. Ada juga yang sukanya kayak saya misalnya gitu, speeding gitu, kecepatan, atau juga sukanya nanjak. Ada juga orang yang sukanya sepedaan di gunung, mereka memilih sepeda gunung. Ada juga justru yang sukanya pakai baju kayak sepatu flanel, sepatu yang sneakers, maka mereka memilih untuk pakai sepeda fiksi. Tapi kembali lagi, budgetnya berapa? Karena sepeda juga range budgetnya itu luas, jadi sesuaikan juga dengan budget kalian. Pemanasan dalam bersepeda itu perlu. Kenapa? Karena bersepeda itu walaupun rekreasional, tapi dia masuk juga dalam kegiatan berolahraga, melibatkan otot-otot di tubuh, terutama otot paha, otot kaki, otot punggung, otot bahu, otot tangan. Sebenarnya banyak kalau otot yang terlibat dalam goes itu. Jadi walaupun sifatnya rekreasional, fun, tapi otot-otot kita itu semuanya terpakai dan juga mungkin tanpa sadar kita bisa fatigue. Jadi pemanasan sebelum bersepeda wajib dilakukan. Untuk pemula, saya selalu menyarankan jarak yang sekuatnya dan juga senyamannya. Jadi tidak ada patokan jarak dan patokan kecepatan yang paling ideal untuk seseorang. Karena yang namanya endurance, stamina itu terbangun dan juga setiap orang pasti berbeda-beda. Saya ketika awal saya hanya bisa goes 16 km waktu itu. Tapi sekarang saya mungkin bisa goes 40, 50, 60 km. Atau mungkin saya pernah goes 100 km. Ya beda-beda tiap orang. Dulu saya cuma bisa mungkin goes dengan rata-rata 18 km per jam. Tapi sekarang bisa 23 km per jam, bisa 25 km per jam. Ya setiap orang pasti berbeda-beda. Dan juga ya udah nggak usah lihat orang, nggak usah lihat atlet apalagi gitu, karena kesehatan tuh punya kita sendiri dan kita juga mau jadi apa sih, kita tuh cuma goal kita adalah kita sehat, stamina kita terjaga, endurance kita terbangun, dan lawan kita itu sebenarnya cuma diri kita sendiri loh gitu, bukan orang lain. Jadi yang harus kita kalahkan adalah ya kita sendiri. Jadi ya udah nggak usah compare dengan orang lain. Sepedaan setiap hari aman-aman aja, tapi yang pasti nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu dipaksakan, nggak usah terlalu berkompetisi ambisius. Ya karena sekarang apalagi di era pandemi, olahraga dibutuhkan untuk kita untuk menjaga kesehatan, bukan untuk berkompetisi. Jadi goalnya adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imun kita. Berbicara mengenai protokol kesehatan di dalam olahraga adalah berbicara mengenai aktivitas pada umumnya. Masker, hand hygiene pada umumnya, dan juga physical distancing. Jadi masker tetap digunakan ketika berolahraga apapun. Masker hanya bisa diturunkan ketika relatif sepi dan tidak ada orang di sekitar. Kalau kita lagi goes, lalu kita lagi pakai masker dan terasa engap, tapi di sekitar misalnya jarak 2 meter masih ada orang lain, kita jangan turunkan masker, tapi turunkan kecepatannya. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah ada virus di sekitar kita. Tapi kalau misalnya di sekitar ternyata areanya aman, cukup luas dan tidak ada orang, kita bisa turunkan masker. Waktu terbaik untuk berolahraga sebenarnya masuk kepada preferensi orang-orang. Ada yang justru lebih nyaman berolahraga pada malam hari karena ketika dia berolahraga pada malam hari dia lebih nyaman tidurnya. Tapi ada juga orang yang ketika berolahraga malam justru malah jadi susah tidur karena adrenalinnya meningkat. Jadi sesuaikan, kenali diri sendiri mana waktu terbaik untuk berolahraga. Kalau saya sih paling enak pagi.